Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Selamat pagi, kekasih Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKP Romangun dan tim multimedia mengucapkan Shalom Elohim untuk kita semuanya. Tetap stay at home, jaga jarak dengan sesama, kecuali dengan Tuhan. Pendengar sapaan rohani yang kami kasihi, kami harapkan sebelum dan sesudah mendengarkannya, diharapkan saudara sudah akan berdoa secara pribadi. Karena dengan waktu kita yang sangat sempit, kami harapkan lebih banyak menjelaskan firman Tuhan, dan saudara-saudara akan berdoa secara mandiri untuk mohon bimbingan Roh Kudus sebelum dan sesudah membuka YouTube ini. Ibu-ibu yang cakap, saya gunakan istilah ibu-ibu yang cakap, bukan ibu-ibu yang cantik, bukan ibu-ibu yang seksi, tapi ibu-ibu yang cakap sesuai dengan apa yang Amsal 31 ayat 10 dari Salomo mengatakannya, istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Jadi istri yang cakap itu, kalau kita baca uraiannya dalam Amsal 31 ayat yang ke-10 sampai ayat selanjutnya, kita melihat bagaimana istri yang cakap dikatakan cakap karena ia dapat dipercaya soal cinta, dipercaya soal pendidikan anak, dipercaya soal keuangan, dipercaya dengan banyak hal, bahkan dipercaya soal masa depan. Maka istri yang melakukan tugasnya dalam hal demikian disebut sebagai istri yang cakap. Dan saya yakin ibu-ibu sekalian akan mengejar itu. Apakah Anda lebih suka menjadi istri yang cantik, yang seksi, atau yang cakap? Itu tergantung dari pemahaman kita masing-masing. Ibu-ibu, tema kita pada hari ini dalam seksi wanita minggu ini adalah dari Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18 pembacaannya. Tapi untuk menyingkat waktu sesuai dengan tema, dengan dua orang benar. Sesuai dengan tema dikatakan dua orang benar. Saya angkat dari ayat yang ke-16 bagian B, dikatakan dua orang yang benar bila dengan yakin diduakan sangat besar kuasanya. Dua orang yang benar, bukan dua yang benar. Karena dua yang benar itu ada, kecuali kalau orangnya benar. Karena dua itu bukan mantra. Jadi mantra yang benar harus tepat kata-katanya, nggak boleh salah, harus tepat ini dan lain sebagainya. Bukan. Tapi doa orang yang benar bukan mantra yang dirapalkan sesuai petunjuk dan permintaan. Tapi berbeda. Kalau doa orang yang benar adalah ungkapan atau isi hati dari orang-orang yang percaya. Ya, ada ungkapan isi hati dari orang-orang yang percaya.
Itu sebabnya dikatakan bahwa dua itu adalah komunikasi, ya, yang paling ampuh, yang paling tepat, yang paling cepat, dan tidak pernah berubah nomornya. Alamatnya sama, Bapa kami yang di surga. Jadi di dalam dua itu kita mengungkapkan semua pergumulan kita. Pergumulan apa ya? Kan sebenarnya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kan kita punya tugas memberitakan Injil, menyampaikan Injil dan mempraktekkan Injil di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita mendapat kendala-kendala di dalam menjalankan tugas kita sebagai anak-anak Allah, maka dua ini menjadi alat komunikasi. Ingat enggak, ketika murid-murid Yesus 70 orang diutus berdua-dua pergi untuk memberitakan Injil, lalu kepada mereka diberikan orang yang kerasukan setan dan mereka tidak dapat mengusirnya. Lalu Yesus mengatakan, yang seperti ini harus dengan doa, gitu loh. Jadi ada komunikasi ketika kita terbentur menjalankan tugas kita, amanah agung, memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil artinya nggak selalu pergi ke luar negeri, pergi berkhutbah dan lain sebagainya. Tapi ketika kita menceritakan Kristus atau hidup di dalam Kristus, ternyata kita menjadi dicela dan lain sebagainya, atau ada orang menjadi sakit hati. Nah, di situ kita mulai berdoa kepada Tuhan. Berdoa supaya kita lebih lancar menjelaskan. Berdoa juga supaya hati orang yang mendengarkan terbuka oleh kuasa Roh Kudus itu. Maka doa itu begitu cepatnya, begitu tepatnya, karena memang demikian adanya. Apalagi juga nanti kalau kita baca dari ayat yang ke-13 sampai ayat 18, ketika di hadapan kita ada orang yang sakit, kita berdoa dengan kuasa Tuhan, dengan sepenuh hati, tetapi harus dengan iman. Ada kalanya doa kita tidak manjur, gitu ya. Oleh karena itu kita berdoa juga kepada Bapa, sehingga doa itu menjadi alat yang mengkomunikasikan kita secara pribadi kepada Tuhan, supaya kita juga mendapat kekuatan. Apalagi ada masalah-masalah pribadi, ketika kita tidak tenang, ketika kita gelisah dan lain sebagainya, kita komunikasikan kepada Tuhan. Ya, tentu juga di dalam berkomunikasi dengan Tuhan itu ada unsur permintaan, permohonan, ada harapan tertentu, ada unsurnya. Itu sebabnya saya katakan bahwa doa itu adalah komunikasi. Jangan seperti sekarang kita artikan setiap kita mau berdoa itu hanya meminta-minta kepada Tuhan. Nggak salah sih meminta, enggak. Tapi yang saya katakan bahwa frame-nya, bingkai yang lebih luas adalah, bingkai yang lebih tepat, bahwa doa itu adalah alat komunikasi. Ketika kita mengucap syukur atas berkat, ketika kita mengucap syukur atas pemberitaan, ketika kita mengucap syukur atas contoh yang kita berikan. Tapi juga sebaliknya, ketika kita terbengkalai, ketika kita disanggah, ketika kita tidak diterima, ketika kita banyak masalah, doa itu menjadi alat komunikasi yang memperbaiki kita, sekaligus juga memperbaiki orang yang ada di sekitar kita. Jadi doa itu adalah alat komunikasi. Di dalamnya ada unsur permintaan. Maka sangat menyeleweng sekali kalau kita seperti mengerti kalau setiap orang berdoa adalah meminta, gitu ya. Sama dengan percakapan dalam rumah tangga. Komunikasi dalam rumah tangga adalah merupakan alat yang mempersatukan keluarga. Ya. Jadi setiap kita bertemu di rumah tangga, apalagi dalam waktu-waktu bukan seperti dalam corona ini, kan jarang bertemu. Ketika kita bertemu dengan anak-anak, bertemu dengan istri, itu merupakan saat bagaimana kita mencurahkan apa yang terjadi, ganjalan, kesuksesan dan lain sebagainya. Maka rumah tangga itu jadi hidup. Coba kalau tiap ketemu di rumah tangga, anak-anak langsung minta, "Pak, uang Pak," gitu ya. Lalu istri juga, "Uang Pak," gitu ya. Lalu dan lain sebagainya. Dikit-dikit aja permintaan. Maka banyak suami gak betah di rumah kalau terlalu banyak tuntutan. Gak harmonis hubungannya. Karena pertemuan itu adalah alat komunikasi yang menjembatani banyak problem. Sama dengan doa. Ada banyak persoalan yang kita selesaikan di dalam doa.
Saya selalu mengingat perumpamaan yang dibuatkan dari semacam peribahasa yang dibuat dari Alkitab ini, bahwa setengah dari pekerjaan itu diselesaikan dengan doa. Setengah. Itu sebabnya dari bahasa Latin dikatakan ora et labora. Ya. Nah, komunikasi ini tentu adalah orang yang sudah memiliki komunikasi, ya, sudah memiliki persyaratan berkomunikasi, artinya harus menjadi orang-orang percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada doa? Bukan. Percaya bahwa Kristus adalah Allah. Jadi Roma 10 ayat 9 dengan ayat 10 mengatakan demikian. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ada banyak orang salah berpikir, selalu mengatakan percaya apa? Ya, percaya bagaimana? Yang diminta adalah bahwa kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan bahwa Dia telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Jadi orang yang benar adalah kalau dengan hatinya dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus itu telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka dia akan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Dibenarkan dan diselamatkan. Dibenarkan kalau kita mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Dia telah dibangkitkan dari antara orang mati. Diselamatkan kalau mulut kita mau mengakukan kepada orang lain, menjelaskan kepada orang lain, maka kita akan diselamatkan. Itulah orang percaya. Nah, orang percaya itu bahwa kematian Yesus adalah untuk membayar lunas hutang dosa-dosa kita. Kan udah kita ceritakan beberapa hari yang lalu bahwa semua manusia telah masuk di dalam kubangan dosa dan tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Maka Allah menyelamatkan manusia itu karena belas kasihannya. Maka kalau kita mengakui kematian dan kebangkitan Yesus adalah untuk membayar dosa-dosa kita. Berbeda dari hanya kalau kita percaya, tapi kalau sudah dihunjuk menjadi masalah dosa kita secara pribadi, maka disitulah muncul penyesalan. Disitulah kita muncul permohonan pengampunan dosa. Coba kita lihat di Roma yang ketiga ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Jadi penebusan Yesus Kristus itu, kematiannya itulah menebus segala dosa kita kalau kita turut memberikan, memohon supaya dosa kita diampuni, diselesaikan. Sehingga kita percaya nih, aku udah berdoa, dosaku telah diangkut Tuhan, telah diselesaikan, maka aku sekarang tidak punya dosa lagi. Kenapa? Karena sudah diselesaikan. Ya, itu sebabnya dikatakan orang-orang yang kudus dan dikuduskan. Jadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah dibangkitkan dari kematian. Dia telah dibangkitkan dari kematian, dan kalau kita percaya akan dibenarkan. Dan kalau kita mau menceritakan, mengaku dengan mulut kita, maka kita akan diselamatkan. Bahwa kebangkitan itu, kebangkitan Yesus, bukan hanya sebagai satu fakta kalau dia adalah Tuhan, tapi kebangkitannya itu menjadi menjamin kebangkitan kita. Karena semua manusia memang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti, tapi sebagian menuju kepada maut dan sebagian pada Allah karena imannya. Itu yang disaksikan oleh Daniel dalam Perjanjian Lama pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Jadi kalau kita sudah menerima kematian dan kebangkitannya, dosa kita telah diampuninya, dan kita mengakui kalau Dia adalah Tuhan, maka kita dibenarkan,
diselamatkan, dibawa dalam sebuah pengharapan untuk masuk hidup yang kekal. Ini yang dipercaya itu. Itulah orang-orang yang percaya. Kepercayaan kepada Yesus Kristus yang seperti ini, sehingga kita dibenarkan dalam iman. Ayo kita buka Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Ya, Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Gak satu pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Gak satu pun dibenarkan karena melakukan yang benar. Karena gak ada yang benar. Semua manusia telah melakukan dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka setiap orang melakukan kebenaran di luar Kristus, itu pasti ada maunya. Nanti satu saat kita jelaskan dari mana dia muncul. Tetapi hanya oleh iman dalam Kristus Yesus, ya, kita diselamatkan hanya oleh iman dalam Kristus Yesus. Yang bagaimana iman itu? Iman yang tadi bukan hanya aku percaya sebagai pengakuan iman, tapi harus ada pemahaman secara pribadi di hadapan Tuhan. Inilah orang-orang yang percaya. Dan kalau kita mau, inilah orang-orang yang berdoa. Ya. Maka manusia yang telah dibenarkan itu adalah orang-orang yang masa lalunya telah dikubur. Ya. Masa lalunya, keinginan-keinginan dagingnya telah dikubur. Itu sebabnya Paulus dengan tegas sekali mengatakan dalam Roma 6 ayat yang ketiga dan ayat yang 4. Tidak tahukah kamu bahwa ketika kamu dibaptiskan bersama dengan kematian Kristus? Jadi semua masa lalu kita, semua keinginan daging kita yang lewat itu dikubur bersama-sama dengan Kristus. Sehingga kita tidak mengingat lagi masa lalu kita telah berakhir, kita muncul masa kini menjadi orang ciptaan yang baru. Itu sebabnya orang-orang ciptaan baru itu berani tampil beda. Tapi tampil beda bukan soal gaya loh. Bukan soal penampilan. Berani tampil beda karena apa yang dipikirkannya dilakukan di dalam hidupnya, karena kebenaran itu tidak bisa dibohongi. Orang yang memikirkan, orang yang dibenarkan Tuhan akan melakukan kebenaran-kebenaran karena dia adalah anak dari kebenaran itu. Maka tampil beda. Bahkan orang mengatakan tampil radikal sebagai anak-anak Tuhan. Kalau masa lalu kita dikubur, masa kini kita menjadi tampil berani, tampil beda, maka masa depan kita akan dituntun oleh Roh Kudus. Hidup di dalam Roh Kudus. Itu makanya nantikan kita buat peringatan setelah kenaikan Tuhan Yesus, 10 hari kemudian hari Pentakosta, Roh Kudus turun untuk memenuhi kita, mendiami kita, sehingga Roh itu menjadi menuntun. Seperti Yesus dituntun bagaimana dia mau dibaptis, Yesus dituntun oleh Roh Kudus bagaimana dia berpuasa 40 hari, Yesus dituntun melakukan ini, Yesus dituntun sama seperti kita. Roh Kudus akan menuntun kita, sehingga Roh Kudus juga bekerja di dalam hati kita, karena kita nggak tahu berdoa, tapi Roh itu akan mengajari kita berdoa. Luar biasa ya, luar biasa. Orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus bagaimana dia berdoa di dalam Roh. Ya, bukan hanya dalam sebuah acara, bukan hanya sebuah ritual, tapi setiap orang yang ada dituntun oleh Roh Kudus, maka mereka akan berdoa oleh kuasa Roh Kudus itu. Dalam kesempatan seperti itulah doa tadi. Ketika doanya dituntun oleh Roh Kudus, maka besar khasiatnya, besar manfaatnya. Apa yang kita doakan, apalagi untuk kemuliaan Tuhan. Seperti Yesus selalu berdoa bagaimana melakukan kemuliaan Tuhan, karena satu-satunya cara memuliakan Tuhan adalah melakukan kehendak Tuhan. Sama seperti kita, marilah kita berdoa untuk mendoakan kehendak Tuhan supaya terjadi di dalam hidup kita. Itu makanya aku tertarik dengan dua bapak kami. Selalu dikatakan begini,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Melalui siapa? Melalui siapa? Ya melalui aku yang mendoakan itu. Artinya aku mengambil komitmen bahwa Bapa yang di surga yang saya hormati, yang saya puji itu, dia punya keinginan, punya kehendak yang akan terjadi di bumi ini melalui orang percaya. Orang percaya itu siapa? Orang percaya tentu kitalah orang percaya itu. Kitalah yang menjadi pelaku utamanya. Dan semua yang harus kita lakukan itu kita bawakan di dalam doa. Dan di dalam doa itulah kita rumuskan semua apa yang mau kita kerjakan, apa kendalanya di hadapan Tuhan, sehingga kita semakin dikuatkan. Sehingga doa orang yang benar yang ingin melakukan kehendak Tuhan sangat besar manfaatnya. Shalom.